tujuannya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas PPD saya itu mewawancarai guru kelas. Ya. Di mana ada beberapa hal tentang tugas LK 1.0 Bu. Di sini ada masalah yang akan saya angkat. Jadi yang pertama itu apa faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik di sekolah ini? Ya, literasi sains ya. Jadi seperti yang kita ketahui, literasi itu kan kalau secara umum orang tahu hanya membaca saja. Padahal literasi itu banyak jenisnya, literasi sains, ada literasi budaya, literasi digital, dan lain-lain. Nah, tentunya penyebab kurangnya minat literasi siswa di bidang sains itu yang pertama karena masalah literasi, yaitu kemampuan membaca siswa yang masih rendah. Itu merupakan masalah klasik pada siswa, terutama di jenjang sekolah dasar. Ya, kalau masalah kemampuan membaca yang rendah itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana siswa itu memahami literasi sains itu. Jadi banyak terdapat miskonsepsi dari siswa terkait dengan literasi sains. Jadi siswa yang kurang memahami apa sebenarnya literasi sains itu, sehingga dalam penerapannya itu dia tidak bisa untuk memotivasi dirinya untuk menyukai literasi tersebut. Nah, kemudian selain itu juga guru yang kurang memberikan metode atau modal yang menarik terkait dengan penerapan atau kegiatan literasi sains di sekolah. Jadi kan perlu guru itu memberikan sesuatu hal yang menarik agar siswanya termotivasi. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu sudah bantu menjawab saya. Yang pertama itu ada soal yang kedua itu apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar peserta didik? Rendahnya motivasi belajar itu kalau menurut pengalaman saya, motivasi belajar itu tidak hanya di sekolah didapat oleh siswa di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumahnya. Jadi guru begitu juga orang tua harus memperhatikan kebutuhan siswa, kemudian kemampuan siswa, lingkungan belajar siswa. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga berperan penting dalam memotivasi belajar siswa. Contoh, orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan siswanya di rumah atau pendidikan anak-anaknya, sehingga tidak ada motivasi belajar di rumah kepada siswa tersebut. Otomatis di sekolah juga dia seperti itu. Sehingga di sekolah guru juga harus bisa memotivasi. Nah, sekarang penyebabnya kurangnya yaitu kalau di sekolah guru biasanya kurang bisa memahami karakteristik peserta didik. Sehingga dalam menerapkan suatu proses pembelajaran itu guru tidak bisa menggunakan model atau metode sesuai karakteristik. Sehingga siswanya kerap di kelas merasa bosan dengan pembelajaran itu. Kalau dia sudah merasa bosan, berarti dia sudah tidak termotivasi dan tidak senang dengan pelajaran itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Itu ada juga faktor penghambat hubungan orang tua peserta didik dengan guru dalam memotivasi peserta didik. Hubungan orang tua dengan guru. Ya. Nah, jadi yang pertama seperti tadi motivasi belajar siswa yang di lingkungan rumah. Nah, terkait dengan ini bagaimana peran guru sama orang tua kan harus seperti tim yang solid untuk memotivasi belajar siswa. Nah, kadang permasalahannya satu, masalah ekonomi dari orang tua. Seperti pengalaman saya sendiri kepada murid saya di kelas 2, itu karena orang tua kesulitan masalah ekonomi, dia beralasan, "Bu Guru, saya sibuk, saya mencari rezeki, saya tidak memperhatikan anak saya." Jadi orang tua tidak ada perhatian kepada anaknya di rumah. Kemudian yang kedua, selain itu juga orang tua itu tidak memahami pentingnya pendidikan untuk anak. Jadi informasi yang disampaikan oleh guru di sekolah terkait dengan perkembangan anak kepada orang tua, dia tidak terlalu merespon orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya guru yang tidak bisa, artinya terjadi miskomunikasi terkait dengan pemberian informasi guru kepada orang tua, sehingga terjadi biasanya miskomunikasi atau mispersepsi, sehingga tidak itu yang menyebabkan hubungan antara orang tua dan guru itu dalam memotivasi belajar anak itu sedikit berkurang.
belajar. Terima kasih Ibu. Itu apa yang menyebabkan rendahnya minat terdidik dalam literasi, numerasi, serta soal SD? Soal HOTS. Literasi sama tadi dengan literasi saya, tapi ini literasi numerasinya. Ya, kemudian terkait dengan soal HOTS juga. Nah, tentunya yang pertama dari kita saja yang introspeksi guru dulu ya. Guru tidak bisa menerapkan model yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian guru yang belum bisa merancang kegiatan literasi yang menarik. Kalau kita tahu banyak program-program di sekolah literasi itu pasti 15 menit sebelum proses pembelajaran kita membaca. Anak-anak disuruh anak-anak duduk di pojok baca misalnya, atau ayo ke perpus baca buku 15 menit, apa yang anak-anak baca, apa buku cerita yang anak-anak baca, hanya disuruh seperti itu. Kadang murid itu bosan. Murid bosan membaca, dia mau duduk tetapi hanya paling melihat sampul, kemudian membaca hanya berapa menit sudah selesai, mereka bermain. Berarti guru tidak merancang kegiatan yang menarik seperti apa. Dulu saya pernah merancang tentang kegiatan literasi siswa, saya buat permainan, kemudian model pembelajaran tipe scramble yang ada kaitannya dengan literasi. Jadi tidak melulu murid itu duduk, anak-anak duduk baca 15 menit sudah. Jadi tidak efektif. Jadi apalagi untuk kelas rendah, buatlah sesuatu yang menarik, kegiatan yang inovatif agar siswa itu senang membaca, literasi numerasinya. Kemudian terkait dengan soal HOTS, jangan kita paksa anak-anak supaya memahami HOTS, tetapi kita dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari tidak memacu siswa untuk berpikir kritis. Setelah diberikan soal HOTS satu kali, mereka akan kesulitan. Jadi di situ kendalanya guru kurang bisa untuk memberikan pembelajaran untuk memacu atau merangsang anak-anak dalam berpikir kritis. Kalau anak-anak dipacu setiap hari, diterbiasakan, maka mereka ketika mendapatkan soal HOTS mereka tidak akan kaget. Itu. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan perhatian hari ini. Semoga mendapatkan data dari Ibu. Semoga nanti apa yang saya harapkan bisa nanti mengubah pola pikir kita bersama di sini untuk mengajar di sini, biar kita bisa mendekati peserta didik yang awalnya malas, yang awalnya tidak memiliki motivasi belajar, jadi kita bisa menumbuhkan motivasi belajar anak kita di sini lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih.